Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi di sini di channel Kang Sam. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit penjelasan perbedaan antara ujian nasional dan AKM, kemudian SK atau survei karakter. Nah, pada tanggal 10 September kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan simulasi dan uji coba UBKD serentak di seluruh Indonesia, di mana pada waktu itu saya bertindak sebagai peserta simulasi tersebut. Ini buktinya ya. Nah, sebelum melakukan simulasi tersebut, itu ada penjelasan terlebih dahulu dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya sedang melakukan live streaming bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di mana pada penjelasan tersebut saya mendapatkan beberapa poin sebagai berikut. Persiapan simulasi dan uji coba UBKD ini dilakukan sebagai persiapan asesmen nasional 2021. Nah, ini adalah sedikit mengenai poin-poin perbedaan antara UN ujian nasional dan AKM asesmen kompetensi minimal atau minimum dan survei karakter SK ya, disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, perbedaan yang pertama, UN dilakukan untuk jenjang SMP atau sederajat, SMA sederajat, dan SMK. Tetapi untuk AKM itu dimulai dari jenjang SD sederajat sampai SMK. Kemudian level siswa yang mengikuti ujian nasional itu disertakan hanya siswa yang tingkat akhir saja, yakni SMP untuk kelas 9, SMA sederajat untuk kelas 12, begitu juga untuk SMK. Tetapi untuk AKM ini dilakukan pada jenjang SD itu kelas 5, jenjang SMP itu kelas 8, dan jenjang SMA sederajat dan SMK itu dilakukan pada kelas 11. Tetapi kenapa di sini ada tulisan opsional ya? Nah, sekarang kan 2020 tahun ini menjelang masuk ke 2021, kelas 9 untuk SMP, kemudian kelas 12 untuk SMA sederajat dan SMK, mereka berada pada masa peralihan dari ujian nasional ke AKM, yang seharusnya dilakukan pada kelas 8 di jenjang SMP sederajat, dan kemudian kelas 11 di jenjang SMA sederajat dan SMK. Karena mungkin sekarang kita berada pada kondisi pandemi, maka untuk kelas 9 itu merupakan opsional atau pilihan. Kemudian untuk kelas 12 juga itu adalah opsional ya, atau pilihan. Dan mungkin saja penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemarin, pada tahun 2021 itu akan terjadi 2 kali ujian untuk jenjang SMP dan SMA atau sederajat dan SMK. Nah, kemudian untuk subjek siswa UN itu pesertanya adalah sensus seluruh siswa, jadi wajib untuk tingkat akhir mengikuti ujian nasional. Tetapi untuk AKM itu hanya sensus sekolah saja dengan mengambil sampel siswa, jadi tidak mengharuskan semua siswa untuk mengikuti ujian AKM dan SK ini. Tetapi pihak sekolah bisa mengajukan apabila sensus seluruh sekolah pada jenjang tersebut, kemudian pada kelas tersebut itu untuk mengikuti AKM ya. Jadi bisa sampel saja ataupun pihak sekolah bisa mengajukan semua siswa atau seluruh siswa untuk mengikuti AKM. Nah, kemudian untuk tingkat jenis tes untuk ujian nasional itu adalah high stake. High stake ini artinya adalah tingkat soal antara siswa yang berada di desa, kemudian siswa yang berada di kota, kemudian bagaimanapun keadaan siswa, kemudian bagaimanapun keadaan sekolah di desa maupun di kota,
siswa yang memiliki kemampuan rendah ataupun tinggi itu mendapatkan jenis soal yang sama atau sejenis. Ya, mungkin antara siswa yang A dengan siswa yang B dalam satu ruangan, ataupun dalam satu sekolah antar ruangan, ataupun dalam satu kabupaten antar sekolah, ataupun dalam satu provinsi antar kabupaten, ataupun secara nasional antar provinsi. Itu keadaan soal atau tingkatan soal itu bisa saja sama ya, ataupun memang sama. Jadi semua siswa bisa mendapatkan tingkatan soal yang sama. Tetapi untuk low stake ya, untuk low stake itu sendiri pada AKM dan SK, nah penjelasannya seperti ini. Ketika misalkan dalam suatu ruangan itu ada siswa A dengan kemampuan tinggi, kemudian ada siswa B dengan kemampuan rendah. Nah, maka ketika mengerjakan soal-soal AKM dan SK ini, mungkin siswa A yang mempunyai kemampuan tinggi, dia bisa mendapatkan hasil yang tinggi juga, ya. Jadi tingkat minimumnya itu bisa melebihi kemampuan minimum dia. Itu misalkan terjadi pada stage pertama, karena untuk AKM sendiri itu dilakukan ujiannya ada 3 stage atau 3 tahapan. Nah, mungkin siswa yang A tadi mempunyai kemampuan tinggi itu dia pada stage pertama mendapatkan hasil yang tinggi atau di atas kemampuan minimumnya, maka ketika dia masuk ke dalam stage berikutnya, dia akan mendapatkan soal yang disesuaikan dengan hasil yang dia dapat pada stage atau AKM yang bagian pertama tadi. Ya. Tetapi untuk siswa B, misalkan siswa B karena dia mempunyai kemampuan yang rendah, nah, pada ujian pertama atau stage pertama dia mendapatkan kemampuan yang minimum, ya, jauh di bawah siswa yang A tadi. Nah, maka untuk stage berikutnya dia akan mendapatkan soal yang disesuaikan dengan kemampuan dia yang dia dapatkan pada stage pertama tadi. Jadi stage kedua dan stage berikutnya itu akan menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang didapatkan dari nilai yang muncul pada stage pertama kemudian stage kedua. Tetapi untuk UN di sini itu semua dari awal sampai akhir siswa akan mendapatkan soal yang sama, tingkatannya yang sama juga. Tetapi untuk AKM ini merupakan low stake, ya, low stake. Jadi tergantung kemampuan, benar-benar tergantung kemampuan minimum siswa. Jadi ketika siswa dia mempunyai kemampuan yang tinggi akan mendapatkan soal-soal AKM yang sesuai dengan kemampuan dia. Tetapi kalau misalkan kemampuannya rendah, maka berikutnya dia akan mendapatkan soal-soal AKM dengan kemampuan yang rendah juga disesuaikan dengan hasil yang dia dapat pada stage sebelumnya. Itu kurang lebih ya. Kalau misalkan ada koreksi silakan bisa dicantumkan sarannya atau koreksinya. Nah, kemudian untuk ujian nasional, model soal itu hanya objektif ya. Nah, di sini menunjukkan pilihan ganda, tetapi tepatnya adalah objektif, yaitu disediakan 5 pilihan dan isian singkat khusus untuk matematika pada jenjang SMK, SMA, dan SMK. Tetapi untuk soal AKM, itu soalnya berupa objektif atau pilihan ganda tadi, kemudian PGK, ya, kemudian menjodohkan, drag atau drop. Nah, ini highlight ya, isian singkat, essay, dan soal interaktif. Nanti bisa saya contohkan ya jenis-jenis model soal ini. Nah, kemudian periode tes per siswa untuk UN itu adalah 4 hari, sedangkan untuk AKM adalah 2 hari. Nah, moda pelaksanaan untuk UN itu sendiri itu adalah semi online. Ya, semi online. Artinya ketika siswa mengerjakan soal itu berada pada server yang offline. Tetapi untuk pengiriman hasil ya dari server ke
nasional ke server nasional itu dilakukan secara online, ya, secara online, atau upload hasil siswa adalah secara online. Jadi ketika siswa mengerjakan itu bisa offline, tetapi untuk mengeluarkan token kemudian upload hasil ke pusat itu online. Nah, tetapi untuk pelaksanaan KKM itu full online, ya. Jadi full online. Kemudian semi online dan offline itu dilakukan untuk sekolah-sekolah tertentu yang memang zona sinyalnya adalah kosong atau nol, ya. Tidak ada sinyal sama sekali. Nah, kemudian untuk metode penilaian UN itu menggunakan CBT atau Computer Based Test, ya. Untuk AKM itu menggunakan CAT atau Computerized Adaptive Testing, ya, dengan Multistage Adaptive Testing. Penjelasannya seperti apa? Ketika UN menggunakan CBT, itu dia berada dalam satu stage saja. Dari mulai soal pertama sampai soal terakhir itu berada pada satu stage. Sehingga siswa bisa melihat soal sebelumnya ataupun siswa bisa melihat soal berikutnya. Jadi bisa dibolak-balik, ya. Tetapi untuk CAT ini dengan menggunakan multi-stage adaptive testing, di AKM itu terdapat 3 stage, ya. Terdapat 3 stage. Stage pertama itu ada beberapa soal dengan waktu yang disediakan. Nah, pada stage tersebut, dalam satu stage, siswa memang bisa melihat soal sebelumnya, kemudian soal berikutnya. Tetapi apabila waktunya sudah habis, berarti ujian pada stage pertama itu sudah selesai. Kemudian siswa menunggu beberapa saat untuk masuk lagi ke dalam stage berikutnya atau stage kedua. Nah, di dalam stage kedua ini, siswa tidak bisa lagi kembali kepada stage yang pertama. Artinya ketika beres ujian, pada stage pertama, itu siswa tidak bisa lagi melihat soal-soal yang dia kerjakan pada stage pertama. Jadi, ketika dia sudah masuk ke dalam stage kedua, siswa tidak bisa kembali lagi kepada stage pertama. Begitu juga setelah selesai stage kedua, ya, waktunya habis atau siswa selesai, itu menunggu beberapa saat, kemudian masuk lagi ke dalam stage ketiga. Karena penjelasan dari kementerian kemarin, untuk AKM itu adalah ada 3 stage. Nah, jadi ketika siswa sudah selesai stage pertama, stage kedua, kemudian masuk stage ketiga, siswa tidak bisa melihat lagi atau kembali lagi kepada stage kedua ataupun pertama, ya. Tetapi dalam satu stage tersebut, siswa masih bisa melihat soal sebelumnya, kemudian soal berikutnya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya, ini mengenai spesifikasi minimal infrastruktur sekolah, ya. UN itu wajib menggunakan server sekolah, kemudian komputer klien dan BW, ya, ini sudah jelas. Tetapi untuk AKM tidak diperlukan server sekolah, ya. Nah, tetapi hanya diperlukan komputer klien dengan memori 2 GB, kemudian resolusinya ini, ya. Silahkan, ini secara umum saja. Ya, Windows 7 ke atas. Ini untuk 50 peserta. Kurang lebih seperti itulah garis besarnya mengenai perbedaan ujian nasional dan AKM, kemudian survei karakter yang saya dapatkan kemarin waktu penjelasan di dalam live streaming Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum simulasi berlangsung. Apabila penjelasan saya ada yang tidak dimengerti, silakan bisa di komen di kolom komentar, ataupun ada koreksi, ya, penjelasan saya ada kesalahan, silakan juga bisa dikoreksi dan sarannya silakan. Nah, kemudian di sini ini mengenai jadwal, ya, jadwal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhubungan dengan pelaksanaan AKM, ya. Ini jadwalnya ada, silakan bisa dibaca-baca saja. Yang paling penting adalah, nah, di sini. Yang paling penting adalah di bulan November. Nah, di bulan November ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melakukan
simulasi skala besar untuk siswa SMA dan SMK ya, menggunakan CET. Itu akan dilakukan jadwalnya pada tanggal 16 sampai 19 November. Ini kalau tidak ada perubahan ya. Ini siswa SMA pesertanya, siswa SMK. Dan ini mungkin nanti berdasarkan keadaan wilayah atau sekolah tersebut ya, berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi mana siswa yang memungkinkan untuk melaksanakan simulasi skala besar tersebut. Jadi ini akan dilihat, ditinjau berdasarkan keadaan sekolah mana yang sudah tatap muka ataupun belum. Kemudian 23 sampai 26 Novembernya ini untuk SMP, dan kemudian nanti ada pada tanggal 30 November sampai 3 Desember itu untuk simulasi skala besar siswa SD ya. Ini pesertanya yang dibatasi hanya segini ya. Ya, sudah. Itu kesananya secara garis besar seperti ini ya. Nah, kemudian ini peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Nah, alasan tidak dilaksanakan lagi ujian nasional kemudian diganti dengan AKM, alasannya adalah ini. Berdasarkan PISA ya, apa itu PISA? Marilah saksikan atau tonton video penjelasan dari channel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini. Hai sahabat Tekbud, kalian pernah mendengar PISA? Bukan, ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sejak dimulai pada tahun 2000, program ini telah melibatkan pakar-pakar yang berasal lebih dari 80 negara. Mereka berpartisipasi menyumbangkan ide terbaik dalam menciptakan sebuah sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Nah, jadi secara garis besar ya, silakan bisa pemirsa atau Bapak Ibu semuanya nanti bisa dilihat secara lengkapnya di channel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, ini untuk PISA 2018. Jadi ini adalah skor ya, skor PISA. Ini urutan negaranya ya, urutan negaranya reading, ini literasi, kemudian pengetahuannya, sainsnya, kemudian matematik atau numerasinya. Ini urutan negaranya ya. Indonesia belum ada di urutan atas ini. Kita lihat. Ini adalah slide yang kedua. Indonesia masih belum ada juga. Nah, jadi Indonesia itu berada pada urutan keberapa ya? Silakan bisa dihitung sendiri. Skornya adalah ini. Ini untuk literasi, untuk matematika atau numerasi, kemudian ini untuk pengetahuannya. Nah, dengan alasan inilah Indonesia berada pada posisi di bawah ya. Pemerintah melakukan ujian atau melaksanakan AKM berdasarkan alasan PISA inilah, skor PISA ini. Ya, ini bisa dilihat, silakan. Skor Indonesia di PISA 2018. Ini dari tahun 2000 sampai 2018 ya. Untuk reading, literasi, kemudian ini untuk matematikanya atau numerik ya. Intinya itu numerik, ini untuk pengetahuannya.
Ya, ini secara garis besar ya, silakan bisa dibaca. Disparitas kemampuan antar wilayah. Skor membaca DKI dan DIY. Jakarta, kemudian ini Yogyakarta, sejajar dengan Malaysia dan Brunei. Apabila dilihat dari kota tertentu saja ya. Nah, itu. Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia, Singapura. Ini ya. Ini warnanya. Yang biru adalah Thailand. Yang oranye di sini adalah Filipina. Kemudian ini biru muda adalah Brunei Darussalam. Kemudian Malaysia adalah yang hijau. DKI Jakarta itu yang merah ya. Ini agak pink ya. Daerah istimewa Yogyakarta. Ini perbandingan negara Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia dengan 2 kota di Indonesia. Ya, ini kelemahan pada literasi membaca. Siswa tidak cermat membaca informasi yang ada pada footnotes, ya, footnotes. Ini misalkan disediakan sebuah brosur ya atau informasi. Nah, jadi di sini siswa harus mempunyai kemampuan literasi atau membaca informasi yang disediakan dalam sebuah brosur ya, ini bisa juga disebut brosur atau apa ini. Nah, jadi kebanyakan siswa tidak bisa menjawab dengan benar dari literasi yang disediakan. Hanya 4,33% saja siswa yang menjawab benar. Nah, ini kemampuan persentase menjawab benar Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam. Ini apa ya? OECD ini. Kita lanjutkan. Ini kelemahan siswa pada literasi sains. Ya, literasi sains. Ini adalah informasi ya, AKM-nya sains ya. Disediakan ini adalah informasinya atau soalnya. Kemudian kelemahan siswa Indonesia itu berpikir saintifik untuk memverifikasi suatu informasi logis ataukah tidak berdasarkan bukti ilmiah. Yang menjawab benar itu hanya 5%. Ya. Kemudian ini kelemahan siswa pada literasi matematika adalah kemampuan mengolah informasi, mencerna permasalahan, mengidentifikasi informasi, memilih informasi, dan menggunakannya. Ini dalam sistem piramid ya. Nah, maka untuk matematika 1% hanya menjawab benar. Untuk Singapura ini perbandingannya ya. 32,13% menjawab benar. Ini Thailand, Malaysia, Vietnam. Ya. Nah, ini bisa dibaca-baca saja, silahkan. Nanti bisa di pause ya, bisa di pause di videonya ketika ingin membaca secara detail. Nah, ini kesananya mengenai kebijakan Merdeka Belajar ya. Mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Nah, slide ini saya dapatkan waktu melakukan persiapan simulasi kemarin ya, tanggal 10 September 2020, jadi masih baru. Nah, ini mengenai AKM ya, ujian nasional kemudian diganti ke AKM. Ini mengenai situasi saat ini, ujian nasional ya, arah kebijakan baru dari pemerintah. Itu ada 3 ya, literasi, numerasi, kemudian karakter atau SK tadi, survei karakter. Nah, jadi sebenarnya itu dilakukan pada jenjang sekolah ya, pada jenjang sekolah. Misalkan kelas 4 ini untuk SD ya. Kemudian kelas 8 untuk SMP sederajat, ini SD sederajat, SMP sederajat, kemudian kelas 11 untuk SMA sederajat dan SMK.
Ini penjelasannya, silakan bisa dibaca. Ya, jadi ini asesmen kompetensi minimum AKM. Jadi kata minimum ini mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM itu hanya mengukur keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Ya, kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Makanya AKM dilakukan dari jenjang SD. Jadi AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, jadi penjelasan dari Kementerian kemarin, hasil AKM siswa itu tidak dalam bentuk ijazah ya, tetapi dalam bentuk sertifikat. Ya. Nah, ini komponen asesmen nasional untuk kelas 5 jenjang SD sederajat, kelas 8 jenjang SMP sederajat, dan kelas 11 untuk jenjang SMA sederajat dan SMK. Ini AKM nasional, literasi dan numerasi, ya, kemudian siswa. Kemudian survei karakter. Ini penjelasannya ya. Ini komponen-komponen asesmen nasional ya. Kita lanjut. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Respondennya itu berupa murid, guru, kepala sekolah. Kemudian instrumennya AKM literasi, numerasi, kemudian survei karakter. Informasinya itu hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial, emosional. Tetapi untuk guru dan kepala sekolah, instrumennya berupa survei lingkungan belajar, kemudian akan menghasilkan informasi berupa karakteristik, input, dan proses pembelajaran. Nah, ini jenis AKM numerasi literasi. Ya, AKM nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tujuannya untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah. Ya, ini tujuannya. Kemudian untuk administrasi terstandar. Kemudian AKM kelas dari awal SD sampai akhir SMA. Mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level, administrasi tidak berstandar. Kemudian untuk AKM sertifikasi itu kelas 12. Ya, mengukur hasil belajar siswa, kemudian administrasi terstandar. Ini untuk pemetaan ya, AKM. Jadi AKM itu dilakukan secara nasional, secara kelas, kemudian untuk sertifikasi kelas 12, sertifikat berupa sertifikat tadi. Ini perbedaan asesmen 2021 dan sebelumnya. Silahkan bisa dibaca ya. Perbedaannya, ini aspeknya yang dinilai ujian nasional, kemudian AKM, SK, kemudian survei lingkungan belajar. Kita lanjut. Ini biar tidak menyita waktu. Ya, lini masa asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, jadi rencana pemerintah untuk AKM itu dimulai dari kelas 12 yang akan dilakukan pada bulan Februari 2021. Jadi ini dilakukan hanya bagi peserta didik yang memerlukan, seperti yang dijelaskan di awal tadi, yakni opsional ya, opsional. Nanti ada gladi bersih, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti minggu ketiga bulan Maret 2021 itu AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar untuk kelas 11 ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk tahun ini kemungkinan ada
2 kali ujian dalam 1 jenjang. Ini ya, minggu ketiganya bulan Maret itu dilakukan untuk kelas 11. Kemudian minggu kedua bulan April 2021 ini AKM nasionalnya, kemudian survei karakternya, kemudian survei lingkungan belajar itu dilakukan untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8. Minggu ke-1 bulan Agustus 2021 itu dilakukan untuk kelas 5, dan Oktober 2021 ya, rilis hasil AKM nasional, survei karakter, ya, kemudian survei lingkungan belajar kelas 5. Kita lanjut. Ini ya, mengenai timeline AKM kelas ya. Silakan bisa dibaca-baca. Nah, AKM ini literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kemudian untuk kemampuan numerasinya, yakni kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ya, ini tema Sustainable Development Goals. Ya. Nah, ini untuk contoh-contoh tema nanti soal-soal AKM. Ini bentuk soal AKM sudah tadi saya paparkan di awal. Pilihan ganda atau objektif hanya satu jawaban benar. Kemudian PGK, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan isian singkat ya. Kemudian non-objektif, ada esainya nanti. Nah, ini untuk komponen AKM. Numerasi, ya, berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan uncertainty, aljabar. Jadi proses kognitif yang diharapkan itu pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya adalah personal, sosial, kultural, kemudian scientific. Ini untuk literasi membaca. Kontennya berupa teks informasi, teks sastra. Jadi informasi ini nanti bisa disajikan dalam bentuk brosur ya, ataupun gambar nanti. Jadi siswa diharapkan bisa menemukan informasi yang ada dalam informasi atau teks tersebut. Kemudian diinterpretasikan dan diintegrasikan. Kemudian evaluasi dan refleksi. Konteksnya ini personal, sosial budaya, kemudian scientific. Nah, ini untuk contoh-contoh soalnya saja ya. Untuk contoh soal, nanti ke depan saya akan mencoba berbagi khusus soal-soal AKM yang didapatkan di simulasi skala besar kemarin tanggal 10 September 2020 ya. Jadi saya sudah mempunyai jenis soal-soalnya. Nanti pada video berikutnya saya akan coba berbagi soal-soal AKM tersebut. Jadi silahkan untuk diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi tentang soal-soal AKM. Apabila ada masukan, saran, kritik, atau koreksi, silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan apabila ada manfaatnya, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin bagi kita ini adalah mudah, bagi kita ini adalah mengerti, sudah paham, tetapi belum tentu bagi orang lain. Bagi kita mudah, belum tentu bagi orang lain. Maka dari itu silahkan share kepada siapa saja yang membutuhkan. Sampai di sini penjelasan singkat mengenai poin-poin atau penjelasan tentang AKM ya.
AKM secara garis besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.